Oke, baik. Oke, selamat siang teman-teman sekalian, selamat siang sahabat Rumah Milenials. Oke, kita mulai di 14.09 nih, dan saat ini sudah tergabung sekitar 35 juta masyarakat Indonesia ya. Luar biasa sekali. Teman-teman sahabat Rumah Milenials, kita kembali akan ada di sesi webinar tentunya yang diadakan oleh Rumah Milenials. Namun sebelumnya saya mau cek terlebih dahulu dong, kalau suara saya terdengar dengan jelas, mohon berikan jempolnya. Oke, silakan reaction-nya, 1 jempol, oke. Jika 1 jempol sudah memberikan reaction, berarti suara saya terdengar seharusnya oleh semuanya. Oke, sahabat millennials, jadi setiap hari tentunya Rumah Milenials memberikan webinar-webinar yang sangat bermanfaat. Dan pada hari ini, pada sesi kali ini, Rumah Milenials kembali memberikan webinar materi yang bermanfaat juga untuk teman-teman sekalian, yaitu ngobrol Ramadan bareng siblings Rumah Milenials. Dan hari ini kami dari bidang public speaking menginvite salah satu tokoh yang saya bilang ini sangat berdampak sekali di bidang public speaking. Namun sebelum itu, sebelum saya akan memperkenalkan narasumber kita pada hari ini, saya ingin memperkenalkan diri saya juga ya, terlebih dahulu ya. Rekan-rekan sahabat millennials, perkenalkan ya, saya adalah ketua bidang public speaking Rumah Milenials, dan di sini juga bergabung member-member lainnya, ada wakil ketua bidang Rumah Milenials untuk public speaking dan sebagainya. Dan hari ini, rekan-rekan sahabat millennials, kita akan sama-sama mengasah kembali. Meskipun kita sedang WFH nih, work from home atau study for home yang masih kuliah, masih sekolah, tapi kita harus tetap produktif. Oke. Oke, kita invite salah satu narasumber yang oke banget. Nah, ini juga salah satu guru saya yang sebelum masa pandemi itu ketika saya harus bertemu untuk ngobrol atau sharing atau minta diajarkan suatu hal nih, susah sekali. Karena sebelum pandemi biasanya mengisi training, workshop itu sehari bisa 2 sampai 3 kali. Bahkan mengejutkannya di tengah pandemi tidak berdampak apapun dengan beliau. Karena beliau masih sangat sibuk mengisi webinar di korporat dan sebagainya. Oleh karena itu saya akan menyapa, halo Mas Ari Budi Halo Utomo. Mesia. Wah, luar biasa. Bagaimana Mas Ari kabarnya hari ini? Aduh, semangat banget lah. Rasanya sehari nggak berbagi itu demam bisa kali ya. Jadi pengennya tiap hari Wah, selalu ada kelas untuk berbagi. luar biasa. Oh, ngomong-ngomong nih Mas Ari, ini kita panggilnya Mas Ari, Coach Ari, Ko Ari, Kakak Ari, Iya, yang mana aja ya. Ini karena saya kebetulan biasa manggilnya Mas Ari nih. Mas Ari, Ya, boleh tahu nggak nih, kalau sehari-hari ini kesehariannya kan kalau webinar seperti ini, Mas Ari akan di depan laptop ya? betul, 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 betul. Intensitas di depan laptopnya berapa jam per hari tuh? Tergantung sesi dan tergantung bayaran. Wah, aduh, tetap produktif, tetap menghasilkan bola ya. Iya dong. Karena Iya dong. fenomenanya begini Mas Ari, banyak banget nih, salah satunya juga kan saya juga nih biasa mengisi training, tapi ketika pandemi melanda nih kaget gitu, kaget luar biasa karena aduh gimana cara saya bisa menghasilkan gitu, tapi wah saya dapat share banyak dari Mas Ari, ternyata Mas Ari bisa berbagi, tetap produktif dan sebagainya. Mas Ari, boleh saya izin untuk memperkenalkan Mas Ari mungkin ya? Boleh, boleh, boleh. Boleh ya? Sebelum Boleh. kita mulai, teman-teman sekalian, teman-teman Rumah Milenials, ini sengaja di-mute ya. Nanti ketika teman-teman sekalian ingin bertanya di tengah sesi pun boleh, tinggal diketik di kolom komentar, silakan pakai format nama, kemudian domisili atau tempat tinggal saat ini, kemudian pertanyaannya. Nanti kita sesinya akan talk show, atau mungkin tadi saya ada update, mungkin ada share sedikit dari Mas Ari terkait PPT. Nanti kalau misalkan ingin bertanya, silahkan. Saya akan perkenalkan terlebih dahulu untuk narasumber kita yang luar biasa pada siang hari ini. Oke, sudah terlihat teman-teman ya? Oke. Narasumber kita pada siang hari ini adalah Mas Ari Budi Utomo. Biasa disapa dengan Mas Ari, Coach Ari, atau apapun ya, yang penting Mas Ari suka dipanggilnya. Beliau adalah seorang trainer, konsultan, dan juga exactly entrepreneur. Nah, oke. Mas Ari ini memiliki pengalaman lebih dari 15 tahun dalam dunia public speaking. Waduh, 15 tahun ya, luar biasa, itu waktu yang sangat lama dan cukup lama dalam dunia public speaking. Dan Mas Ari atau beliau ini memulai karirnya itu sejak masih kuliah. Waktu kuliah di UGM dan beliau sudah mulai untuk merintis karirnya. Begitu ya Mas Ari ya? Betul, 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 betul. Betul, betul. Oke.
setelah kuliah beliau lanjut dapat pekerjaan dan bekerja di Astra Internet jadi Master Coach di Alvin Adam School of Communication. Keren banget ini. Dan saat ini beliau memimpin Tantowi Yahya Public Speaking School. Tentu teman-teman sahabat milenial pasti mengetahui ya. Dan beliau atau Mas Ari ini adalah Executive Director dari Tantowi Yahya Public Speaking. Tantowi Yahya tersebut, wah luar biasa ya. Oke, kita lanjut. Dan beliau juga memiliki Ideas Consulting. Ideas Consulting ini memberikan workshop, pelatihan, sesi motivasi, pembinaan maupun pendampingan di korporat dan siapapun itu audiens yang membutuhkan untuk pengembangannya, pengembangan develop apa ya namanya ya? Develop apa tuh, Mas Ari? Pengembangan SDM ya? Biasanya seperti itu ya, Mas Ari ya? Corporate innovation, dan juga budaya, culture dari startup ya. Wah, oke. Oke, lanjut. Nah, ini dia topic of development-nya yang 3 ini sangat expert sekali. Tentunya 1, communication, 2, motivation. Nah, kalau Ari ini ya, Mas Ari ini bisa saya sebut juga sebagai motivator begitu ya, Mas Ari ya? Karena yang berbagi aja. Iya, itu biasanya Kayaknya nggak usah dibacain semua deh, Miss Fia. Miss Fia kayaknya nggak usah dibacain. Enggak, tenang. Tenang, CV-nya hanya sedikit. Nah, terakhir ini kontaknya teman-teman sekalian boleh nih kalau misalkan ingin banyak berbagi atau mungkin melihat kegiatan yang bermanfaat tentunya di-follow di Instagram Arih Budi Utomo. So, itu aja mungkin perkenalannya untuk memperkenalkan narasumber kita yang luar biasa. So, Mas Arih kita langsung saja nih Mas Arih. Tapi sesinya hari ini kita lebih banyak talk show, nanti ada Q&A untuk yang ingin tanya-tanya. Ya, siap. Saya kembalikan ke Mas Ari, apakah Mas Ari mau share dulu PPT-nya atau kita mau talk show langsung? Boleh. Di-share boleh sebentar. Oke, silakan. Di sini ya. Saya buka dulu kali sebelum share. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Teman-teman, thank you banget ya sudah. Mudah-mudahan jadi waktu 1,5 jam ini benar-benar waktu yang berkah untuk kita semua, waktu yang diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa taala agar Ramadan kita, puasa kita benar-benar puasa yang produktif. Untuk itu saya selalu nggak pernah lepas dari doa karena saya yakin doa ini yang membuat kita jadi orang yang lebih baik, orang yang lebih berdampak, orang yang lebih bertakwa sehingga rezekinya juga makin banyak dan makin bermanfaat untuk orang lain. Jadi saya minta waktu 3 detik, 5 detik aja lah ya, untuk berdoa benar-benar hadirkan hati kita, untuk meminta pertolongan kepada Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa taala agar pertemuan ini benar-benar jadi pertemuan yang menyelesaikan solusi-solusi kita. Karena ilmu semua milik Allah dan solusi dari Allah, maka sama-sama berdoa. Yuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai, teman-teman selamat datang di New Normal Communication, di mana training biasanya kita di kelas, sekarang kita ketemu di rumah milenial. Boleh ngasih jempol dong? Jempolnya di reaction, coba tekan klik reaction, ada jempol saya contohkan, nah klik jempol semuanya dong. Rumah milenial sudah mengadakannya, mudah jadi amal soleh buat panitia ya, luar biasa panitianya. Mas Timen belum nih, Timen belum keluar jempolnya nih. Yes, thank you Mas Timen. Siapa lagi nih? Mas Tri Mahendra udah keluar jempolnya belum Mas Tri Mahendra? Keluarin jempolnya dong, bisa nggak keluarin jempol? Mbak Rosida. Oke, sip. Sekarang saya tantang ya. Keluarin tepuk tangan digital. Yes. Yuk tepuk tangan digital yuk. Yuk tepuk tangan digital dulu yuk. Yuk semuanya klik. Yes, ada 42 juta orang, semuanya responsif, very good. Dimanapun Anda berada, thank you banget sudah join di sini. Ini udah ada yang sharing di sini, Miss Fia. Ada yang dari Sulsel, Bangka Belitung, wow. Jogja, Bekasi, yuk share yuk di mana lokasinya yuk semuanya kalau bisa saya pengen tahu nih. Yuk, Jakarta, Makassar. Oh, di Makassar ya, Mas. Ini Mas atau Mbak Nindi ini ya. Surabaya. Ini dari mana-mana ya ternyata ya. Saya kira dari Depok semua ini kalau. Saya itu Mas Ari yang dari Depok. Ada dari Bandung, ada teman-teman yang di sini sudah expert di public speaking juga sepertinya. Makanya saya harus menggali lebih jauh lagi karena Miss Fia ini juga public speaker handal lulusan dari Tempa ya. Ada Banjarnegara, halo Banjarnegara, Jawa Tengah, Tegal, Cimahi, aduh se-Indonesia ya, walaupun cuma 3 orang ini se-Indonesia loh. Oh, bentar lagi Madura juga ada. Akan ada dari ini mana sinyal aman ya, Mas Mbak Maula Tirta aman sinyal ya. Mas Fauzi Norwenda ini dari Ganesha kayaknya ya Mas Fauzi ya. Di Bandung berarti Mas Fauzi atau pulang kampung mudik, dilarang mudik kayaknya. Oke, baik.
Samarinda, wow, Samarinda. Sip, teman-teman, saya akan coba share screen dan jarinya saya pengen lebih apa ya, lebih lincah lagi gitu. Dan saya pengen kita benar-benar interaksi walaupun kayaknya kita ketemunya hanya online, tapi kita benar-benar bisa ngerasakan ada engage emosional antara kita ya dengan Miss Via dan lain-lain. Jadi kita di tempat komunitas trainer dengan Miss Via, ada namanya tempat Trainers Mentoring Program. Kami diajarkan untuk melihat kondisi teman-teman di awal, untuk nanti kami bawa ke kondisi yang diinginkan atau harapan dari sesi sharing online ini. Untuk itu kita mulai ya, siap-siap jarinya ya. Kalau siap-siap go digital, tolong jempolnya keluarin dong. Coba jempol digitalnya tapi ya, bukan jempol di kamera. Jempol digitalnya keluarin dong semuanya, bisa nggak? Bisa nggak? Yes, yes, yes. Jarinya keren ya, ini semuanya jari-jari milenial. Sip. Atau mungkin ada yang kolonial, nggak tahu nih Miss Via di sini ya. Saya coba untuk share screen. Saya akan share screen. Baik, teman-teman jarinya siap-siap ya. Ini benar-benar saya tantang jarinya untuk bermain dengan saya. Ini adalah screen saya, mudah-mudahan kelihatan. Ya, ada Trinovia, Miss Via panggilannya. Yuk kita mulai journey-nya. Journey pertama adalah saya minta teman-teman sekarang buka browsernya di HP atau di laptop, coba klik menti.com ya, klik menti.com. Nanti akan ketemu sama ini, sama kotak isinya masukkan kode. Kodenya masukkan nomor apa? 77653. Gampang seperti itu aja. Tolong teman-teman langsung masuk ke menti.com, langsung kalau sudah langsung ini ya, langsung jempolnya dikeluarin digitalnya. Ayo, bisa nggak ngeluarin jempol? Reaction digital jempol, ayo. Harus cepet nih, kita go digital dan udah setuju semua, semuanya go digital. Sip, yuk, 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 yuk. Very good, very good. Semuanya sudah go digital. Ada yang belum juga nggak apa-apa lah ya, namanya proses kita belajar. Oke, rekan-rekan sekalian, kenapa pakai menti.com? Karena di sini interaksinya bisa kelihatan langsung jawaban-jawabannya oleh semuanya, nggak harus lihat chat yang panjang. Dalam satu layar kita akan lihat pertanyaan-pertanyaan langsung tergali dan kita langsung tahu masalah teman-teman apa aja. Kita mulai ya. Yang baru datang, ayo. Yang baru join, diingetin lagi untuk masuk menti.com, buka 77653 supaya surveinya langsung update. Kita langsung tahu perasaan kita semua seperti apa di era pandemi ini. Oke? Kita mulai ya. Kita masuk ke pertanyaan pertama. Saya akan stop share screen dulu, dan sepertinya sudah banyak yang menjawab juga, nggak apa-apa, jawab aja langsung pertanyaan pertama, yaitu saya pengen tahu pertama adalah kegiatan. Mahasiswa, ASN, analis, pegawai swasta, ini pekerjaan ya, apa kerjaan Anda atau kegiatan? Aktivis, penyiar radio ada, wow, ini kalau penyiar radio, sebenarnya punya keuntungan di era new normal ini teman-teman. Kenapa? Karena sekarang ngajarnya bukan hanya ngajar pegang mic, sekarang kita megang laptop, di situ ada tombol host, co-host, stop share, share, partisipan, chat, stop video, mute, wah banyak banget. Kalau udah biasa di radio, kita megang mixer, masukin lagu, baca adlibs, iklan, dan lain-lain, itu ngebantu banget loh ya, untuk kita bisa perform keren banget pada saat kita ngajar. So ini bukan tentang public speaking lagi Miss Via, tapi ini tentang sinkronisasi semua tools yang ada. Ini tidak semudah itu, karena ini advance banget. Kalau Anda semakin lincah jari dan bibir dan cara Anda menggrab audience, maka Anda bisa keren banget dalam perform ini. Tapi kalau Anda masih harus minta host ngomong, next, 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 gitu biasanya rame suara-suara next ya yang muncul. Guru bahasa Inggris, aduh senang banget ya. Ternyata atlet, juga ada atlet loh Miss Pia. Wow. Ya, atlet juga berarti perlu untuk kemampuan anak mama papa. Ya, saya juga anak mama papa saya. Ini agak ini ya. Oke, sip. Thank you teman-teman, saya tutup 5 detik lagi, yuk masukin data Anda. Udah 32 orang yang masuk. 5, 4, 3, 2, 1. Thank you. Pertanyaan kedua saya, siap-siap, menti.com tetap dilihat. Adalah ini, siap-siap. Yes. Harapan Anda apa mengikuti sesi sharing ini? Yuk tulis, harapannya mengikuti sesi sharing ini apa? Apakah langsung bisa menikahi calon wanita idaman saya? Apakah jualan online saya makin laku? Atau saya bisa, ini ada yang annotate aktif, coret-coret dikit, nggak apa-apa ya. Nanti host bisa menghapus sendiri. Saya kayaknya bisa juga menghapus. Oke, sip, thank you. Dapat jodoh. Jadi ikut acara ini nyari jodoh. Oke, nanti kita breakout session ya. Ganti-gantian nomor WA, siapa tahu dapat jodoh. Miss Via udah punya suami, saya juga punya istri, anak 2 ya. Dapat beasiswa, oh ya, mungkin ada interview online nanti. Memperoleh insight baru, nambah ilmu. Cari keramaian aja, ngabuburit. Yes, very good, judulnya memang ngabuburit. Mendapatkan pekerjaan, amin. Ya Allah, mudah-mudahan bisa mendapatkan pekerjaan di kondisi seperti ini. Tentu pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan digital yang menjadi request saat ini harus bisa cepat banget kita menawarkan kemampuan kita. Harapan Anda muncul ya. Oke, thank you banget. Mengatasi cabin fever, maksudnya apa ya cabin fever ini? Mungkin
mungkin dia pramugari gitu. Apa Miss Via maksudnya ini ya? Saya nggak ngerti. Saya juga nggak tahu deh. Jago presentasi, bisa public speaking, mendapatkan ide yang baru, biar dapat ilmu dong, dapat relasi. Oke, saya tutup 5, 4, 3, 2, 1. Oke, mendapatkan pekerjaan. Ini menarik ya, harapannya mendapatkan pekerjaan. Karena banyak mahasiswa nih, Mas Ari tadi. Mahasiswa ya? Paling banyak mahasiswa. Ini materinya bisa dirubah nih kalau mendapatkan pekerjaan. Nanti ya, kita lihat dulu. Pokoknya sementara ini dulu ya. Ini dulu, materi kita tangkap dulu. Jadi banyakkan mahasiswa ya. Oke, saya lihat dulu sebentar. Oke, thank you teman-teman. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Sebentar. Tadi teman-teman kegiatannya, iya mahasiswa benar ya. Dominan mahasiswa, kemudian pengen mendapatkan pekerjaan. Oke, very good. Oke, sekarang pertanyaan ketiga. Saya pengen tahu, ciri-ciri komunikator yang handal menurut Anda gimana tuh? Ciri-cirinya. Ya, ciri-ciri komunikator handal menurut Anda gimana? Ciri-cirinya. Yuk, jawab yuk. Ciri-ciri komunikator handal itu. Bisa menghidupkan suasana. Ya, berarti kalau misalnya dia di interview, maka dia bisa menghidupkan suasana sehingga interviewernya walaupun online seneng gitu, pengennya mempekerjakan dia langsung. Kayaknya gajimu mahal deh gitu ya. Itu ada yang mengisi tuh seperti Mas Ari katanya. Di sini semua komunikator handal ya. Bisa storytelling, receh tapi serius, asik. Pesannya bisa dimengerti, memberi ilmu dengan rinci. Pesertanya enjoy, dihormati, fleksibel, menguasai materi, kontak matanya bagus. Ya ini online ya, nggak semudah offline. Ngomongnya ngalir, wow, oke, menarik banget. Bisa storytelling, yes, ya kita banyak storytelling nanti di sini. Oke, very good. To the point. Di sini sebenarnya bisa kelihatan juga karakteristik kita ya. Apakah kita cenderung orang yang dominan atau driver yang pengen to the point. Apakah kita influencer, orang-orang yang suka untuk ngobrol, bisa menghidupkan suasana, dan lain-lain. Oke, komunikator handal seperti ini ya. Seru. Yes. Oke, biasanya orang memang jadi diterima kerja atau jadi orang yang diterima tender oleh perusahaan atau jadi orang yang diterima lamaran sama mertua adalah orang yang seru buat mertua. Artinya apa? Dia kalau dengerin mertua itu seru banget, mertuanya bisa cerita masa lalunya, dia dengerin dengan seru gitu ya Om gitu. Jadi seru itu relatif dengan siapa kita berkomunikasi. Ya, nanti kita bahas juga, tenang ya. Masih ada pertanyaan berikutnya, siap-siap. Siap-siap. Nah, ini dia yang penting. Coba dibaca pelan-pelan teman-teman. Ada kendala saat ini, punya kendala nggak untuk meyakinkan ide Anda atau menyampaikan ide? Punya kendala nggak? Coba kendalanya apa? Apakah takut apa? Nervous lah. Nggak pede, takut salah. Interview takut nggak diterima. Mikirnya berkali-kali. Nggak pede. Idenya merasa kurang bagus. Susah ngomongnya. Selalu diremehin. Usia rasanya muda banget saya. Oke, keluar semua jawabannya ya. Nggak percaya diri saya, Mas. Jadi nih ketemu nih Miss Via, ini namanya real present state Miss Via. Ketahuan ini semuanya. Masalah-masalahnya ketahuan semua. By the way ini Mas Ari keren banget sih jawabannya karena ini relate sama modul saya ya Mas Ari ya. Ya, absolutely. Ya? Absolutely. Dan ini nggak perlu search 3 bulan Miss Via, ini langsung real time kita ketemu sama jawaban-jawabannya. Besok saya kelas 1.000 orang. Wow. Jadi kita Zoom saya 1.000 orang audiens. Kita langsung bisa meriset nanti apa masalah-masalah yang muncul di seluruh corporate di Indonesia. Tolong cek LinkedIn saya ya, itu rame banget. Udah 1.200 pendaftar. Oh, I see. Mudah-mudahan bisa join, itu semuanya adalah LinkedIn orang-orang top influencer LinkedIn Indonesia ya. Jadi dari nomor 1 sampai nomor 5 terbaik. Tiba-tiba saya nongol aja di situ, muncul, beruntung aja. Tapi paling nggak saya bisa menggali nanti. Kita bisa riset data apa masalahnya. Oke, ternyata masalah utama font terbesar di sini adalah kurang pede dan takut salah. Dan itu memang masalah saya selama jadi Astra 7 tahun, melihat teman-teman saya ataupun siapapun teman-teman yang presentasi atau yang idenya akhirnya diulang lagi atau tesisnya akhirnya nggak berhasil, interviewnya nggak lolos dan lain-lain. Biasanya memang kurang pede dan takut salah. Oke. Menarik sekali ya. Sebentar. Ketemu semua masalahnya sampai ke dalam hati. Kita akan share materinya. Oke. Tapi saya lihat satu pertanyaan terakhir. Satu pertanyaan terakhir sebelum kita share materinya. Dibaca pelan-pelan teman-teman. Kemampuan ini kira-kira Anda gunakan untuk apa? Ya, tadi ada yang tujuannya untuk mendapatkan pekerjaan. Ada nggak untuk jualan? Ada nggak untuk melamar gadis pujaan? Yuk dijawab yuk.
tujuannya kira-kira untuk apa? Meningkatkan karir. Kalau meningkat jual diri. Personal branding Oke, gitu. jual diri dalam hal positif ya. Ya, dalam hal positif. Untuk meyakinkan orang share ide ke bos. Jadi ini sebenarnya Miss Via faktanya adalah banyak juga mahasiswa, banyak juga yang sudah punya pekerjaan tapi pengen ningkatin karir gitu. Ya Miss Via ya. Jadi nggak semua Yes. mahasiswa, tapi dia variatif. Oke, supaya ngajar bahasa Indonesia dengan baik intinya ya, personal branding. Oke. Untuk jadi bos, of course, jadi bos ya. Kita pengen jadi bos. Manusia itu memang nalurnya untuk jadi khalifah. Meyakinkan orang, oke, motivasi diri, bisa lebih aktif ketika nge-rap. Ini ada YouTuber nih ya. Mirip Kang Adri teman saya tuh nge-rap. Bangkit setelah pandemi. Wow, salah ya. Saya nggak mau kelas saya ini didesain untuk bangkit setelah pandemi. Kelas ini didesain kalau ketemu saya itu harus bangkit saat pandemi. Ya. Jadi tujuan kelas saya ini, ketemu saya ini harus bangkit motivasinya, bangkit karirnya, bangkit kemampuan promosi karir orang bisa ngerti pada saat pandemi. Jangan tunggu pandemi selesai. Kita nggak tahu kapan selesai pandemi. Oke, very good. Miss Via, sudah ketemu ya? Ini adalah kegelisahan. Saya stop share dulu. Nanti kita akan bahas pertanyaan berikutnya. Saya akan jelasin dulu beberapa hal. Jadi sudah ketemu. Baik, teman-teman. Pesertanya nambah terus ya, nggak apa-apa ya. Nanti bisa join ke Menti. Tapi sebelum mulai, saya pengen menyapa. Boleh ya, Miss Via ya? Boleh, silahkan. Saya boleh dijadiin co-host gitu mungkin nggak? Dijadiin co-host sama Rumah Milenial mungkin nggak? Kita nyoba nyapa-nyapa peserta karena kita mau ngasih materinya ini. Boleh? Oke, saya sudah di co-host, berarti saya punya hak untuk mute dan unmute. Jangan kaget ya, saya unmute, saya ke Mas Jody Ibrahim. Yuk, Mas Jody. Halo Mas Jody. Halo. Mas Jody dari Rumah Millennials atau audiens selain Rumah Millennials? Audiens ya. Dapat infonya dari mana Mas Jody? Dari Instagram Rumah Milenial. Yes, mudah-mudahan kuotanya berkah ya Mas Jody ya. Hari ini benar-benar jadi solusi buat Mas Jody ya. Amin, semoga bermanfaat. Wajahnya belum menikah, bener nggak saya? Udah menikah belum ya? Belum. Mudah-mudahan nanti ada Mbak Ardita yang cantik di sini. Yang kayaknya wajahnya masih wajah-wajah Sabian juga bisa dicari nanti ya. Kita share WA di sini siapa tahu jodoh. Thank you Mas Jody ya. Thank you. Tadi pengennya apa? Pengennya tadi kemampuan meyakinkan idenya untuk apa nanti gunanya? Intinya pengen mendapatkan insight yang lebih inspiring aja sih. Gimana caranya meningkatkan, mendeliver idea itu. Iya. Thank you Mas Jody. Siap. Pindah dari nama Jody Ibrahim ke nama Jawa Barat. Ujang Isa Ansori. Yes. Langsung Mas Ujang, apa kabar Mas Ujang? Orang mana tuh? Halo Mas Ujang. Suaranya mana Mas Ujang? Dia langsung malu-malu nih Mas Ujang nih. Sinyalnya langsung malu dia dari Jawa Barat. Saya unmute dulu karena Mas Ujang nggak jawab-jawab ya. Oke, saya ke Mas Timen deh. Mas Timen udah buka masker nih demi saya sapa. Halo Mas Timen. Halo. Namanya siapa? Nama aslinya siapa? Timen. Memang Timen ya? Iya. Kayak merek ini, merek salah satu susu saya kemarin baru ngobrol sama CEO-nya Nutrifood, dia punya produk juga namanya Elmen ya. Mungkin ini kompetitornya Nutrifood. Itu salah satu produknya Pak Tari. Produk lain itu underwear sebenarnya dulunya underwear. Dari mana Mas Timen? Tinggal di mana Mas Timen? Bangka Belitung. Bangka Belitung. Siap. Mudah-mudahan Bangka aman, kangen banget ke Bangka. Salah satu nanti yang saya kunjungi sama keluarga Bangka ya, jadi mudah-mudahan nanti airportnya dibuka kita bisa main ke Bangka lagi Mas Timen. Siap, ditunggu. Aktivitas apa Mas Timen? Aktivitas? Kebetulan saat ini saya di ASN di pemerintah provinsinya. Nah, kebetulan ini ngantor atau gimana kalau pakai masker nih? Lagi nggak ngantor, ini kebetulan lagi aktif di KONI aja. Kebetulan hari ini lagi emang pengen ini sih sebenarnya mengikuti acara ini. Kebetulan kemarin saya melihat yang itu langsung dari Budi Sugandi berkaitan dengan di Rumah Milenial. Saya kebetulan baru beberapa minggu lalu melihat aktivitas yang ada di Rumah Milenial, ternyata orang-orang yang memiliki pengaruh yang luar biasa tentunya ya. Makanya saya berharap mungkin seperti Pak Ari ini dan teman-teman yang ada di sini mungkin dan Miss Dia juga ya khususnya bisa mengeduket paling generasi berikutnya sehingga beban pemerintah khususnya tidak berat gitu untuk menuju Indonesia 2045 ya. Oke, sukses semuanya. Mas Timen. Waduh.
Berat ini Mas Timen nih, harapannya Indonesia Raya ya. Pantesan tadi kita dibuka dengan Indonesia Raya. Ini harapan juga untuk para trainer, konsultan untuk gerakan digital ini kita bisa ngajar dimanapun, kapanpun, interaksi sama siapapun. Dan ini ternyata mungkin banget dilakukan. Buktinya hari ini kita bisa melakukan itu. Baik, teman-teman, langsung, entar suara cewek dulu. Kita ke Mbak Andi pada. Halo Mbak Andi. Kaget Mbak Andi ya. Di mana posisi Mbak Andi? Sekarang lagi di Makassar, Mas. Oh, gimana Makassar, PSBB nggak Makassar? PSBB udah diperpanjang lagi PSBB-nya sampai 13 Mei. Saya punya ustadz di Makassar, teman saya itu namanya Ustadz Dasat Latif ya. Jangan nakal-nakal di Makassar ya, semua di rumah aja ya. Bener. Ya, Ustadz sering curhat ke saya tuh di WA saya katanya, aduh masih rame aja Makassar ini katanya ya. Iya, aduh harus lebih banyak bersabar untuk mengedukasi teman-teman di Makassar. Ya Allah. Dimulai dari Mbak Andi dulu dan keluarga ya. Mbak Andi udah menikah kayaknya ya? Udah menikah belum? Ya, udah. Udah ya, energinya kelihatan ya. Jody Ibrahim tadi sabar ya. Oke, thank you Mbak Andi. Baik, kita akan langsung masuk materi. Sebenarnya mau nyapa Mas Fauzi Narwenda, Mas Ujang, banyak yang mau saya sapa, tapi nanti materinya belum ke-share ya, sayang. Baik, teman-teman, kita langsung masuk ke materi. Mudah-mudahan slide-nya kelihatan. Ini yang pengen saya sampaikan. Kalau kita pengen nilai diri kita itu meningkat, kita pengen kita lebih mudah keterima kerja, kita pengen jualan kita lebih bagus, kita pengen meyakinkan mertua kita untuk terima kita, membuat diri kita itu lebih valuable, nggak ada kata lain. Communication skill ini adalah fundamental kompetensi yang harus dikuasai. Teman-teman, komunikator hebat itu nggak lahir tiba-tiba. Anda bisa sebutkan komunikator hebat yang ada di dunia, misalnya Barack Obama, misalnya Najwa Shihab, Tantowi Yahya, atau Miss Via, atau ya semuanya lah, Sandiaga Uno, Pak Jokowi. Itu semuanya nggak muncul tiba-tiba, teman-teman. Saya selalu menyampaikan prinsip pertama yang perlu kita tanamkan di dalam hati, di dalam jiwa kita. Ini kayak keyakinan ya. Adalah sebuah prinsip yang membuat kita itu benar-benar yakin. Ini yang bikin orang itu pede, nggak pede, keyakinan sebenarnya. Ya, keyakinan apa? Keyakinan melihat, kok Najwa Shihab bisa keren banget. Kok Tanto Yahya bisa keren banget. Prinsipnya teman-teman adalah great communicator are not born, they are trained. Itu dulu yang kita tanamkan. Komunikator hebat itu nggak tiba-tiba hebat. Sama kayak kita, waktu bayi bunyinya sama, oe, oe. Tapi kok Obama keren banget. Karena Obama itu untuk vokalnya saja, untuk suara, untuk bikin dia suaranya itu ngebas, berkarakter. Itu punya 7 mentor khusus, ngecek suaranya dia. Artinya Obama itu bisa keren karena banyak mentor, banyak guru, banyak belajar, banyak feedback, banyak diobservasi. Jadi kalau kita pengen keren, ya kita harus banyak belajar, banyak berlatih. Mungkin teman-teman pernah dengar namanya Ustadz Adi Hidayat. Mungkin pernah dengar ya, Ustadz viral. Kan biasanya Indonesia itu kenalnya UAS sama Ustadz Abdul Somad sama Uat. Ustadz Adi Hidayat. Wah. Saya pernah datang ke pesantren beliau itu. Saya langsung datang. Ini storytelling nih, ini storytelling. Kan tadi trending storytelling kan. Saya datang ke tahun lalu, 2018 akhir saya datang ke pesantren beliau. Saya pengen tahu di mana tempat tidur beliau. Saya pengen tahu gimana beliau latihannya. Ternyata terbukti teman-teman, beliau itu beda sama santri-santri yang lain. Karena santri-santri yang lain tidurnya itu di asrama, beliau tidurnya di masjid. Jadi beliau benar-benar yang punya energi tertinggi karena selalu berada di masjid dan selalu berlatih. Latihannya juga ekstrim teman-teman. Beliau sering ceramah di depan pohon dan di depan jalan raya yang sedang ramai. Jadi bayangin ya, vokalnya terlatih pada saat kita teriak-teriak di pinggir jalan gitu, ceramah, teriak-teriak, sambil ada suara mobil. Kita ngelatih vokal kita supaya kita itu makin lancar, makin powerful, makin stabil. Makanya kalau lihat orang-orang seperti public speaker handal, kemampuannya itu luar biasa karena latihannya jam terbangnya juga banyak. Seperti itu. Jadi tolong teman-teman, jangan pernah melakukan yang namanya self-sabotase. Self-sabotase itu gini, aku tuh nggak bisa kayak mereka. Aku tuh orang Bangka mah nggak bisa begitu. Apalagi Makassar, itu kan orang Jakarta. Ini bahaya nih, namanya self-sabotase. Bahasa spiritualnya adalah menzolimi diri sendiri. Itu bahasa spiritualnya. Makanya, sebenarnya Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala ngasih kemampuan vokal kita luar biasa, tapi manusianya yang sering mengkerdilkan diri sendiri dengan bilang nggak mampu, nggak bisa, aku beda sama yang lain, padahal sama tenggorokannya, sama vokalnya. Nah, ini yang perlu kita latih. Teman-teman sekalian, jadi ini sebenarnya bukan tentang ini ya, bukan tentang teori, ini tentang praktek. Jadi kita harus ada prakteknya nih, walaupun cuma beberapa jam. Saya pengen tetap ada praktek. Minimal vokalnya mirip-mirip Barack Obama hari ini.
Ya, minimal vokalnya bisa meyakinkan interviewer bahwa wah ini orang karismatik banget gitu ya. Minimal nanti ketemu calon mertua, suaranya itu tiba-tiba lebih berkarisma. Om, sudah saatnya saya serius dengan anak Om. Suaranya lebih mantap. Nggak cempreng. Om, tahu nggak? Anak Om seksi loh. Habis nanti karir kita ya di depan mertua kita. Gitu Jody Ibrahim ya, tolong diperhatikan suaranya. Nah, saya akan sharing metodologi yang nggak mungkin saya bisa share semuanya dalam waktu berapa menit nih? Tuh, tinggal nggak nyampe sejam lagi. Ini training 2 hari nih. Kalau private sama saya bisa 3 bulan ya. Tapi mudah-mudahan di sesi ini kita harus milih. Kita sepakat nih, kita voting. Kita mau milih yang mana metodologi yang kita ambil hari ini. Ada IDEAS. Ya, ini 5 tahun saya pakai modul ini. Dari modul dulu launching, sekarang jadi perusahaan. Perusahaannya juga tumbuh terus, digunakan banyak perusahaan, nggak nyangka juga ya. Iseng-iseng aja lah. Yang penting niatnya berbagi. I ini adalah tentang niat. I ini niat. Niat ini yang paling membuat orang itu jadi energinya benar-benar powerful. Dia pengajar pun, dia ustadz pun, dia guru pun, tapi kalau dia niatnya males-malesan, dia ngajar ya untuk dapat gaji doang. Ya, yang penting gue dapat amplop doang. Ya, yang penting gue coba deh dia nerima cinta gue atau enggak. Niatnya setengah-setengah, niatnya transaksional, beda sama niat orang tulus. Niat orang pengen ibadah kepada Tuhan. Niatnya karena Allah, sesuai Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Kalau di Indonesia Raya, bangunlah jiwanya. Jiwa itu tentang niat, tentang visi. Letaknya nggak pede itu di sini ya teman-teman. Inner power ini adalah letaknya nggak pede, kekhawatiran, takut, self-talk, dan lain-lain. Nah, materi kita adalah yang nomor 2 sebenarnya, delivery. Delivery ini ternyata nomor 2 setelah mentalnya udah powerful. Percuma dia jago vokal, verbal, visual, kalau mentalnya belum oke, dia ngomong di teman-teman mahasiswa, di alumni SMP, SMA, keren. Kalian tahu nggak, dulu kakak ketua OSIS di sini, wah keren banget. Tapi begitu ketemu sama direktur, ketemu sama eselon 1, ketemu sama pejabat daerah, dia beda intonasinya, gemeter. Pak, kulo, menjijikkan ya. Nah ini jadi kemampuan delivery-nya ini jadi nggak kepake kalau inner power platformnya nggak benar. Yang ketiga adalah efek. Udah bagus mentalnya, delivery mantap, berani ngobrol sama presiden, berani ngobrol sama menteri, ketemu orang luar negeri berani, bahasa Inggrisnya nggak lancar, tapi pede aja. Tapi ternyata efeknya nggak nguasain, nggak bisa klik slide, pakai Zoom salah klik, yang diklik end meeting, keluar dari meeting. Ini bisa hancur-hancuran nih kalau dia nggak nguasain yang namanya tools. Efek itu adalah tentang semua tools yang kita gunakan. Nah, kalau udah master, nanti jadi autentik. Autentik itu batuk aja, gitu orang udah, wow, inspirasional. Kalau kata Jack Ma, kalau kamu sudah sukses, kentutmu akan menginspirasi banyak orang. Tapi kalau kamu bukan siapa-siapa, kamu ngoceh sana-sini, nggak akan ada yang dengar. So, autentik itu keren, teman-teman. Jack Ma itu mulai dari dia daftar kerja nggak keterima, pokoknya kampus nggak nerima dia, tapi sampai punya Alibaba yang menggoyang perekonomian dunia, ya, Amazon lewat, Alibaba keren banget. Dia ngomong dikit aja orang langsung terinspirasi. Yang terakhir adalah self-assessment. Metodologi cara kita untuk mengontrol performa kita dari waktu ke waktu. Kita nggak bisa bahas semuanya. Kita pilih mana yang mau kita bahas. Yuk, kita kembali lagi ke menti.com. Kita pilih ya. Kita pilih. Oke, kita pilih dulu di menti.com. Nah, teman-teman, silakan pilih. Loh, udah ada yang milih nih. Yuk, ada delivery, ada inner power, ada efek, ada authentic. Yuk, yang mana? Yang mana yang teman-teman pilih? Silakan. Yuk. Yuk. Ya, masih berlomba, saudara-saudara. Kita nggak bisa langsung otentik ya. Otentik itu butuh 10.000 jam terbang. Otentik itu mudah-mudahan bisa di sesi berikutnya nih. Siap. Kayaknya Yuk, banyak banget nih delivery saya ini. tutup 10 detik lagi. 10, 9, 8, 7,
6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Kasih tepuk tangan digital dong. Tepuk tangan digital dong. Mana tepuk tangan digital? Reaction, and then tepuk tangan semuanya. Yes, saya juga tepuk tangan. Very good. Mas Timen ini bergerak kemana-mana, tetap nggak mau ketinggalan dia. Headset dipasang, kamera kemana-mana ya. Kayaknya nggak pengen kelewatan dia. Di recording juga boleh nih, Miss Via. Jadi teman-teman bisa Sudah. recording. Baik. So, teman-teman sekalian, ada 2 pilihan ya. Berarti yang pertama adalah inner power, yang kedua adalah delivery. Itu yang kita bahas. Ya. Ini sebentar sebelum bahas saya lihat dulu ada pertanyaan-pertanyaan private juga nih ke saya nih mengenai. Oh gitu. Nah, boleh kali ya. Mas Supaya yang nanya-nanya juga kita bisa akomodir walaupun nggak semua bisa dijawab tentunya. Oke. Kakak, selamat sore, mau tanya apakah pengalaman organisasi komunitas perlu dicantumkan di CV karena sayangnya cukup banyak pengalaman di dunia organisasi hingga komunitas. Ya, menurut saya perlu ditulis ya. Tapi sesuaikan relevansinya dengan apa yang Anda tuju gitu. Jadi jangan semua ditulis komunitas nyanyi campur sari, itu nggak perlu juga. Misalnya Anda masuk ke perusahaan korporasi, komunitas-komunitas yang mendukung. Contohnya komunitas rumah milenial itu masuk. Hal-hal yang pas. Jadi harus bisa membuat relevansi di CV kita yang sesuai sama pekerjaan yang kita tuju. Contohnya kita pengen melamar ke Tanto Yahya Public Speaking School atau Ganesha Public Speaking. Harus dibanyakin tuh. Sharing di mana? Di Indonesia mengajar, sering ngajar ini, ngajar itu. Banyakin yang ngajar-ngajarnya supaya relevansinya makin kuat. Nggak perlu semuanya dimasukin ya, yang terkait dengan apa yang mau Anda tuju, yang paling penting. Bagaimana caranya Bang di depan forum menit pertama meyakinkan, nah ini delivery nanti. Delivery. Oke, sip. Kita lanjut materi dulu aja, Mas Ari. Materi. Yes. Nanti diingetin Miss Via kalau waktunya lewat. Sip. Siap. Slide-nya ini diminta Miss Via cuma 5 slide, jadi slide-nya dikit banget nih, mohon maaf ya. Oke. Ada ngelihat video nggak di sini? Lihat. Ini video, yes. Lihat ya, ini adalah gambar orang nelpon. Dan ini berhubungan dengan delivery dan inner power yang kita bahas hari ini. Teman-teman, yang namanya inner power ini terkait dengan bagaimana kita memandang diri kita. Ya, bagaimana kita melihat diri kita. Seringkali kita sering salah melihat diri kita pada saat kita memandang diri kita takut salah atau khawatir. Dan ini saya sebut dengan self-talk. Kalimatnya seperti ini. Kualitas manusia, salah satu faktor ditentukan oleh kualitas komunikasinya. Saya ulangi, kualitas manusia, salah satu faktor ditentukan oleh kualitas komunikasinya. Kalau setuju, jempolnya dikeluarin dong, di reaction, jempolnya dikeluarin. Kualitas manusia, salah satu faktor ditentukan oleh kualitas komunikasinya. Yuk. Oke. Sip. Kira-kira komunikasi dengan siapa? Biasanya jawabannya begini. Komunikasi dengan teman, pimpinan, customer, user, manager. Komunikasi dengan orang lain lah. Padahal di inner power ini teman-teman, yang dimaksud dengan kualitas manusia salah satu faktor ditentukan oleh kualitas komunikasinya adalah komunikasi dengan diri sendiri. Ya, jadi yang paling penting itu komunikasi dengan diri sendiri. Seringkali kita komunikasi sama diri sendiri gini nih, kalau mau ketemu sama calon pelamar kerja atau ketemu sama manajer atau ketemu sama psikolog, wah, kira-kira gimana nih? Aku pantas nggak ya? Aku bisa nggak ya? Aku takut salah nih. Aku takut presentasiku nggak didengerin. Kekhawatiran ini ternyata yang membedakan antara winner and losers. Teman-teman, kekhawatiran, pikiran kita akan menentukan mana yang orang menjadi warrior, pejuang, game changer, atau menjadi orang yang follower, ikut-ikutan aja. Nah, ternyata begitu saya dialog sama orang-orang game changer, orang-orang hebat, mereka itu dalam dirinya, bahkan Jack Ma sudah ketemu sama Bill Gates, sama Mark Zuckerberg, sama pikirannya itu sama. Sesusah apapun hidupnya, serendah apapun gajinya, senganggur apapun kondisi hidupnya, dalam diri mereka selalu optimis dan memandang dirinya adalah game changer. Tuh. Jadi kita boleh belum ada kerjaan, tapi harus dalam hati kita yakin, kita ini masterpiece. Kita ini adalah orang the chosen one, orang pilihan. Ini yang menurut saya harus tanamkan kepada bangsa Indonesia. Ini yang sering salah. Apalagi kalau
kita ketemu sama orang bule tuh, waduh udah. Jangankan bule lah, bos kita aja udah lemes tuh. Bahkan kalau teman-teman saya di Astra sampai ngomong gini, gaji kita kan memang 30% untuk dicaci maki sama bos kita. Itu doa semua loh teman-teman. Ucapan kita ini semua doa dan akan dikabulkan oleh Allah. Sulit mas nyari kerja masa pandemi. Amin kata malaikat tuh langsung. Dapat klien itu berat loh. Amin. Allah kan mengaminkan apa yang kita sampaikan. Aku tuh sulit mas keterima kerja. CV ku hancur. Amin hancur. Teman-teman, ini yang sering kita sampaikan. Nggak ada yang mau mas sama aku. Oke, jomblo seumur hidup. Wajahku ini nggak ada harapan. Amin, malaikat lewat. Ini namanya self-sabotase. Dan ini terjadi di semua lapisan masyarakat. Ini yang dikhawatirkan sama Bung Karno. Bung Karno itu pengennya kita punya mimpi besar. Bahkan kata Bung Karno, 10 pemuda yang punya mimpi besar ini udah bisa menggoncang dunia. Di sini ada Timen, Fauzi Norwenda, Rozi Ranugrah, Jody Ibrahim, Betty Suryaningsih, Eli Rosida, Miss Pia dan Ardita. 10 ini udah cukup bikin dunia gempar. Ada syaratnya. Syaratnya cara dia ngobrol sama dirinya harus berpikir besar. Syaratnya dia harus hati-hati sekali ngomong. Syaratnya dia harus berkata yang baik atau diam. Itu perintah Nabi loh ya. Berkata yang baik atau diam. Kata-kata baik tuh gini. Saya Timen, insya Allah saya akan jadi pimpinan besar buat organisasi saya. Dan saya akan bawa organisasi ini, kementerian ini, benar-benar jadi solusi untuk Indonesia. Bahkan saya akan bikin sistem kerja berdasarkan dengan performance. Karena saya Timen, saya teman Superman. Gitu doanya. Keren. Saya Fauzi Norwenda. Saya akan jadi trainer yang akan bisa membawa Indonesia go to global. Saya akan bisa tampil di kelas-kelas internasional dan akan membawa bangga pemuda milenial Indonesia. Gitu dulu doanya. Nggak apa-apa. Kan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allah yang ngasih kekuatan, bukan kita. Saya Rozi Ranugrah. Saya akan jadi orang yang direbutin oleh banyak perusahaan. Karena saya terus berbagi, terus berbagi, terus berbagi untuk orang lain. Langsung gini-gini, Rozi, amin, amin. Gitu dong kata-katanya. Jadi perintah Nabi nih berkata yang baik atau diam. Sering orang ngomong, saya mah cuma kerupuk rempeyek mas di kaleng kongguan. Amin, kata malaikat tuh. Amin beneran. Jadi teman-teman, saya percuma ngajar teknik vokal, verbal, visual, delivery. Kalau omongan kita, doa-doa kita masih mensabotase diri kita sendiri. Mulai sekarang doa yang baik ke diri kita. Apalagi sudah punya anak nih. Mas Syukur Ahmad udah punya anak tuh fotonya. Nah, kita mah orang kecil. Kita orang desa. Gak bisa kayak mereka. Itu anak kita masuk ke dalam jiwa, ke dalam alam bawah sadarnya. So, teman-teman, dari mana inner power lahir? Pertama, dari niat. Kedua, dari bagaimana kita memandang diri kita. Stop self-sabotase. Ingat, pikiran hati kita, kalau udah terucap, jadi doa. Kalau udah terucap, bener jadi tindakan. Contohnya gini, ngomong gini. Contohnya begini. Saya mas, nggak pede. Kalau saya presentasi, saya takut salah jawab. Saya takut ditertawakan. Saya itu biasanya pasti nggak diterima ide-ide ke saya. Pas dia presentasi, beneran nggak pede. Beneran keringetan. Beneran idenya nggak diterima. Dia ngomong gini nanti tuh. Tuh kan bener kan? Tuh kan bener kan? Allah tuh selalu sama saya pasti begini. Selalu ide saya nggak diterima. Selalu kerjaan nggak diterima. Selalu begitu tuh. Kalau Jack Ma beda. Boleh aku nggak terima kerja. Boleh orang nggak ngerti apa yang aku sampaikan. Tapi suatu saat aku akan jadi orang yang merubah China. Dia tetap yakin gitu loh. Dia tetap yakin bahwa dia walaupun ditorak 28 kali, walaupun dia kurus, walaupun dia nggak jelas, aku ini game changer. Siapa yang ngasih saya kemampuan ini dulu? Lucunya yang ngasih kemampuan ini adalah mentor saya dari Australia, namanya Jacob Matthew. Dia bilang, Ari, kamu keluar dari Astra. Iya. Mau ngapain? Ngajar. Pede nggak kamu? Enggak lah. Nggak pernah ngajar di mana-mana. Ari, kira-kira ada orang seperti di Jakarta, orang kayak kamu ini ada berapa orang dengan pengalaman seperti kamu, experience seperti kamu, pola pikir seperti kamu, keluarga seperti kamu, cara kamu bagaimana memandang orang lain. Ada berapa orang di Jakarta? Cuma satu. Kamu yakin di antara 260 juta orang di Jakarta cuma satu Ari Budi Utomo? Iya, cuma satu, Pak. Oke. Kalau di Jakarta nggak nyampe, Jakarta paling 10 juta. Di Indonesia berapa orang Ari Budi Utomo? 260 juta orang, cuma satu. Di dunia ada 7 miliar manusia hidup sekarang. Yang kayak Ari Budi Utomo, yang punya pola pikir seperti Ari Budi Utomo, pengalaman persis sama seperti Ari Budi Utomo,
punya keyakinan seperti Adi Budi Utomo, punya belief seperti Adi Budi Utomo, ada berapa? Cuma 1. Jadi di antara 7 miliar manusia cuma kamu, Adi Budi Utomo. Iya. So you are masterpiece. You are wonderful. You are very precious. Dia bilang gitu tuh. Oh, berarti gue berharga banget dong. Mahal harga gue. Gitu Jody Ibrahim. Jadi ketemu mertua tuh bilang, gue berharga, Pak. Anakmu memang keren, cantik, perawan. Tapi aku juga akan bawa dia nanti keliling dunia akhirat. Gitu Jody. Harus pede, tapi santun. Jadi beda kalau kita udah berani, jangan sampai kita overconfident. Tetap respect, hormati mertua, hormati bos, hormati teman, hormati office boy. Jadi kata kuncinya yang membuat takut itu dipindah ke respect. Gitu Pak Timen. So, daripada takut sama pimpinan, daripada takut sama investor, takut sama interviewer, mending kita respect aja sama mereka. Takut sama Allah, nah respect sama corona. Respect sama corona itu kita di rumah saja. Jangan, mana corona? Jangan. Respect sama corona itu kita hargai. Dia virus ciptaan Allah. Dia juga bertasbih kepada Allah. Kita hargai. Dia punya tugas sendiri, mengingatkan kita agar bumi kembali suci, agar kita kembali ke rumah kita, agar kita kembali lagi lebih mengingat kebesaran Allah. Gitu. Corona punya tugas sendiri dia. Hargai aja. Karena sekarang identik kan kita perangi. Nggak kelihatan soalnya. Kita tembak juga, dia nggak lewat. Oke, sip. Teman-teman, beres ya? Jadi tolong mulai sekarang, be careful. Apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda ucapkan. Itu dulu. Jadi nanti muncul power-nya. Power-nya itu kelihatan dari energi Anda. Nah, di zaman now ini, kita nggak bisa lagi ngajar online. Jadi pada saat kita ketemu orang, mungkin online, nggak bisa ngajar offline. Kita ketemu online seperti ini. Nah, saya ingin menunjukkan sebuah video, bagaimana cara kita, lewat intonasi saja, benar-benar bisa membuat orang lain percaya sama kita. Bahkan, bukan waktu presentasi ya, tapi bagaimana lewat telepon orang lain langsung closing sama kita. Ini keren banget. Film ini diambil dari sebuah kisah pialang saham Amerika, based on true story, di mana dia sekali nelpon di adegan ini, langsung bisa close $4.000 atau sekitar 40 juta lebih. Dan itu membuat gempar teman-teman di sekitarnya yang jual $3 aja nggak bisa. Sementara orang ini nelpon langsung bisa $4.000. Siapa nama orang ini? Nama orang ini adalah Jordan Belfort. Saking kerennya, karena dia terlatih meyakinkan orang lain, pada saat dia nelpon, dia pernah closing 3 menit, closing $1 juta. $1 juta itu kira-kira 15 miliar. Rekornya adalah sekali nelpon, $13 juta. Kali aja 15 miliar kali 13. Kebayang ya, mungkin gajinya Mas Timen itu dikumpulin pensiun 6 kali, juga nggak kekumpul tuh sekali nelpon 3 menit. Ya, kok bisa begitu? Inilah yang membuat Leonardo DiCaprio, tahu ya, aktor Titanic, Leonardo DiCaprio, langsung ngefans sama Jordan Belfort. Dia bilang gini, ini keren ini, aku harus jadi pemeran utama di filmnya si Jordan Belfort. Aku harus memerankan dia. Aku harus tahu kehidupan dia. Aku harus jadi aktornya. Maka mainlah Leonardo DiCaprio di film yang namanya The Wolf of Wall Street. Ini adalah film mengenai bagaimana orang meyakinkan orang lain dengan cara cuma pakai intonasi dalam waktu beberapa detik saja orang langsung percaya sama dia. Ya. So, rekan-rekan, ilmu ini bisa dipakai di mana aja pada saat interview, presentasi dan lain-lain. Nah, di film ini kita akan melihat scene sebentar saja bagaimana orang komunikator yang amatir versus komunikator yang handal. Komunikator yang amatir berarti jual $3 aja nggak bisa. Jangankan jual diri. Jual $3 aja nggak bisa, jual saham $3. Marah-marah sama kliennya. Kita lihat film ini. Di film ini, Jordan Belfort baru saja dipecat dari grup Rothschild. Rothschild itu 9 naganya Amerika, Illuminati lah ya. Kita kan akhir zaman harus tahu tuh. Yang namanya siapa teori konspirasi. Jadi Rothschild ini dari dulu udah kaya banget. Saking kayanya dia penguasa pialang saham. Tapi ternyata bisa goyang juga. Karena goyang, si Jordan Belfort harus di PHK. Akhirnya dia ngelamar ke perusahaan mikro, pialang saham UMKM yang kecil. Kita lihat bagaimana dia masuk, melamar ke sini, dia diterima dengan cara ngobrol santai, tapi dia juga mengobservasi. Ternyata banyak orang-orang yang amatir sekali dalam berkomunikasi dengan orang lain. Yuk kita lihat ya. Nanti tolong dicek bagaimana cara komunikasi yang amatir itu gimana. Kok bisa amatir gitu ya. Perhatikan gaya bahasa tubuhnya. Kita lihat videonya. Mudah-mudahan videonya bisa, volumenya dibesarin ya. Saya juga maksimalin semuanya nih. Siap-siap ya. Nggak usah lihat bahasa Inggrisnya, lihat aja bahasa tubuhnya. Hey, I'm looking for an Investor Center. Is that you want to invest? No, Investor Center. I'm looking for Investor Center. Yeah, that's us. Sorry. This is it. This is it. Oh,
I'm Dwayne. You're Dwayne? Yeah. Hi, Dwayne. We spoke on the phone. I'm Jordan Belfort. I'm the broker from Rothschild, New York. Yes, yeah. Have a seat. How are you? Remember, we had a We conversation spoke on the phone earlier, right? 2 hours ago. Right. Oke, perhatikan. And they're up and comers. That's what that means. 3 You've cents heard of of them. shit. No longer. That's $3, you cheap. Oke, guys, thank you. Oke. Nah, bagaimana dia nelpon? Kita lihat ya, kita assess ya mereka ya. Pertama, coba diketik di kolom chat. Orang yang nelpon tadi ada 3 penelpon, ada yang nelpon sambil makan roti, ada yang nelpon sambil kakinya naik ke atas meja, ada yang nelpon sambil marah-marah gitu. Kalau Anda lihat gimana gaya mereka nelpon? Yuk, tulis di chat yuk. Menurut Anda gayanya seperti apa tuh? Gayanya kayak gimana? Sehingga wajahnya Jordan Belfort bisa kayak gitu nih. Ini wajah apa nih? Mas Ari, Melihat orang. interupsi. Yes. Sesi sharingnya 10 menit lagi, habis itu kita tanya jawab ya, Mas. Oke, boleh. Yuk, lihat yuk. Ini lihat wajahnya Jordan Belfort nih. Ya, kira-kira gimana nih? Yuk, gaya mereka gimana? Nggak serius, menyepelekan orang, yes. Arogan, kurang profesional. Dia arogan banget. $3 aja pasti orang susah kamu tuh. $3 nggak mampu gitu ya. Asal-asalan, nggak respect orang lain. Gayanya kurang etik, nggak fokus ke telepon. Ada yang nelpon. Oke, sip. Thank you, teman-teman. Sembrono, yes. Kita lihat ya. Bagaimana gaya Jordan Belfort? Kita lihat nih. Kita lihat videonya. Hello, John. How you doing today? You mailed in my company a postcard a few weeks back requesting information on penny stocks that Lihat have bahasa tubuhnya. huge upside potential, Wajahnya. very little downside risk. Is that Cara right? ngomongnya. Okay, great. Well, reason for the call today, John, is something just came across my desk, John. It is perhaps the best thing I've seen in the last 6 months. If you have 60 seconds, I'd like to share the idea with you. Got a minute? Name of the company, Aerotime International. It is a cutting-edge, high-tech firm out of the Midwest awaiting imminent patent approval on the next generation of radar detectors that have both huge military and civilian applications. Now, right now, John, the stock trades over the counter at 10 cents a share. And by the way, John, our analysts indicate it could go a heck of a lot higher than that. Your profit on a mere $6,000 investment would be upwards of $60,000. Exactly, you could pay off your mortgage. John, one thing I can promise you, even in this market, is that I never ask my clients to judge me on my winners. I ask them to judge me on my losers because I have so few. And in the case of Aerotime, based on every technical factor out there, John, we are looking at a grand slam home run. 4,000, that'd be 40,000 shares, John. Let me lock in that trade right now and get back to you with my secretary with an exact confirmation. Sound good, John? Great. Hey, John, thank you for your vote of confidence, and welcome to the Investors Center. Yeah, thanks. Bye-bye. How'd you fucking do that? It's like that I made $2,000. The other guys looked at me like I just discovered fire. Oke, teman-teman. Apa bedanya gaya yang tadi dengan gaya Jordan Belfort? Yuk, ketikan. Bedanya apa? Kok bisa langsung closing $4.000? Yuk, bedanya apa? Profesional, jelas, respect, bisa meyakinkan, optimis, passion, penuh percaya diri. Yes. Suaranya bold. Nah, kita bahas nanti bold itu gimana caranya bold, ya. Seolah-olah lawan bicaranya di depan dia tuh. Intonasinya oke. Dia, loh, Miss Vian juga jawab nih, yang nggak mau kalah nih Miss Vian. Humble, yes. Dia respect banget. Passionate, yes. Teman-teman, waktu itu Jordan Belfort benar-benar diundang ke Indonesia. 2013 diundang oleh Pak Tung Desemuaringin. Direktur dari CNN, Mbak Desi Anwar, menginterview Pak Tung Desemuaringin. Ditanya gitu, Pak Tung rahasianya apa ya? Kok bisa dalam 4 detik dia langsung bikin orang tuh terhipnotis, terpengaruh. Kita lihat ya teman-teman. Apa rahasia dia? Catat 3 hal yang jadi rahasianya. Lihat ya. Knowledge, and the best thing that I learned from Jordan Belfort is how to make people respect you in 4 seconds. And how? That's amazing. In 4 seconds, you must create the perception. Maybe not the perception, I don't know. But the perception is 3 things. One is sharp like attack. Second, you must enthusiast like hell. 3, you must expertise. And you must become expert in this field. So 3 things that people when talk to you in 4 seconds,
And what I learned from Jordan Belfort is you cannot say that these three things in the world. So I'm expert, I'm enthusiast, I'm sharp like that. Cannot. So master the tonality. The tone of your voice. Yeah, tone of the voice. And that's why when in the movie, when he teach people to take the phone and... Oke, teman-teman. So, kalau kita lewat telepon, kuncinya cuma satu, intonasi. Tapi kalau kita ketemu orang langsung, tentunya dilihat juga visualnya. Nah, Jordan Belfort itu cuma punya intonasi saja. Ada 3 rahasia tadi disampaikan. Yang pertama adalah sharp as attack. Di situ tulisannya adalah menyerang seperti hiu. Sebenarnya bukan menyerang seperti hiu. Sharp as attack itu artinya tajam seperti paku. Jadi kita harus tahu niat kita apa ketemu sama orang. Ketemu pimpinan niatnya apa? Belajar. Ketemu pimpinan proyeknya dikabulkan. Ketemu investor untuk makan malam. Harus tahu tujuan utamanya apa. Misalnya ketemu mertua, tujuan pertama jangan ngelamar. Tujuan pertama adalah kenalan. Misalnya kita ketemu sama pimpinan, tujuannya apa? Belajar experience. Harus jelas dulu tujuan. Yang kedua adalah enthusiast like hell. Semangat teman-teman itu kelihatan dari bahunya. Dari wajahnya, nggak bisa dibohongi. Jadi walaupun dia bait phone, tangannya rapih, bajunya, gerakannya, semangat banget, passionate banget. Jadi tolong teman-teman perhatikan bahwa kita harus sangat antusias. Tapi nggak teriak-teriak. Antusias itu artinya semangat. Dan yang terakhir adalah being expert. Expert itu maksudnya kita harus ngerasa bahwa kita adalah orang yang punya keahlian tertentu. Dan orang yang expert itu belum tentu tahu semua. Enggak, teman-teman. Saya juga banyak juga yang belum tentu bisa jawab. Tapi nanti saya akan ngomong gini, misalnya Mas Timen nanya, Mas, gimana kalau gini-gini? Pak Timen, saya belum punya pengalaman itu dalam bidang itu. Tapi boleh nggak saya WA Bapak besok sore? Saya akan coba cari tahu jawaban dari beberapa referensi, akan saya sampaikan ke Pak Timen. Tetap keren. Daripada saya jujur, saya di situ yang saya sering mati, Pak. Udah, habis. So, teman-teman, harus mantap ya. Gimana caranya kalau tampil di depan orang? Nah, kalau tampil di depan orang, nggak cukup intonasi. Ya. Kita bisa pakai kemampuan delivery. Tadi kan minta delivery. Waktu saya tinggal 5 menit lagi ya, Miss Via. Yes. Nah, untuk knowledge. Sorry. Nah, ini teman-teman. Perhatikan. Nah, ini adalah tokoh-tokoh orang yang keren ya. Tahu nggak ini siapa nih? Yang pertama ini siapa nih? Obama. Yang kedua adalah Steve Jobs. Ini Steve Jobs yang bikin Apple. Ini Jack Ma yang saya tadi cerita, dan ini Miss Via. Amin. Dalam hal delivery, saya ingin nyampaikan bahwa kalau sudah delivery, kalau sudah kita delivery itu beda-beda. Ada yang pakai Zoom, ada yang pakai telepon, ada yang ketemu orang. Tapi perhatiin nggak tadi, yang pakai telepon, walaupun dia telepon, tangannya tetap bergerak-gerak loh. Ini disebut dengan teknik yang saya sebut dengan talk with your hand. Ya, so teman-teman, walaupun saya di sini nih, saya bicaranya pakai gerakan juga, pakai ada body language juga. Sama di telepon juga, tadi waktu telepon dia gerak-gerak juga tangannya. Ternyata ada salah satu pakar komunikasi namanya Vanessa Edwards meneliti bahwa pada saat kita lihat orang, ketemu orang langsung, ternyata yang pertama dilihat itu bukan penampilan, teman-teman, tapi tangannya. Pada saat tangan kita itu terbuka, natural, maka tangannya itu dianggap oleh otak kita. Mungkin era-era zaman eyang kita, nenek kita dulu, zaman-zaman nomaden di pegunungan, orang itu dilihat tangannya dulu. Apakah dia bawa senjata, batu yang bahaya, atau dia bawa sayur, atau dia nggak bawa apapun, atau dia aman. Kita akan langsung lihat orang itu aman atau nggak aman. Kalau orang yang tangannya terbuka, apa kabar Pak, apa kabar, selamat datang. Kita langsung, oh orang ini aman. Tapi banyak loh orang Indonesia, bicara tangannya itu di kantong, tangannya di belakang, tangannya itu bahkan ada yang di bagian organ yang memalukan, ada yang tangannya begini, ada yang tangannya, wah garuk-garuk, bingung lah. Nah, tangannya itu yang bagus itu di mana? Di depan, bergerak dengan natural. Kayak ketemu teman, apa kabar? Gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan talk with your hand. Teman-teman harus perhatiin. Bukan hanya penampilan, tentunya penampilan penting banget dong. Waktu teman-teman ketemu interviewer, ya penampilan itu pasti dilihat pertama kali. Pakai masker, kalau perlu maskernya itu ada batiknya, keren gitu. Ada mereknya, misalnya Nike. Wah, itu keren. Maskernya aja Nike, ini calon karyawan yang keren. Bikin-bikinnya pakai tip X gitu. Masih ada tip X zaman sekarang. Pokoknya harus keren penampilan dan tangannya body language ada. Oh, saya Bu di kampus dulu, saya pernah Bu punya pengalaman, saya pernah menjadi ketua bidang misalnya rohani. Rohis, karena saya begini, jelasinnya enak. Nah, Vanessa Edwards bilang begini, ternyata pembicara itu dibagi, dia ada namanya forum, namanya TED Talks. Di TED Talks ini,
Dicek dalam 18 menit bicara, berapa banyak movement orang-orang yang bicara di sana. Dibagi 2 pembicara itu. Ada pembicara populer dan pembicara tidak populer. Ternyata pembicara yang populer itu, movement-nya itu 465 kali dalam 18 menit. Sementara pembicara yang nggak populer, itu cuma 272 kali. Artinya gerakan kita itu perlu secara natural keluar, secara alami. Nggak keluar terus. Kata Coach Ari dari Tantoya Public Speaking School, harus banyak gerakan, maka di Zoom dia gerak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kabar guys? Saya menyampaikan sesuatu. Enggak, tetap elegan, gerakannya tepat, pas, ya. So teman-teman jangan lupa untuk pakai kemampuan kita menyampaikan dengan baik. Ini yang disebut dengan visual. Di delivery itu ada 3 teman-teman, Miss Via udah hafal tuh. Yang pertama visual paling penting, 55%. Makanya yang dibahas ini adalah penampilan, body language kita. Nomor 2 adalah vokal. Nah ini kita mau bahas vokal. So ini, dalam 1 menit ada 25 gerakan, jadi harus ada gerakan. Iya teman-teman, gerakan-gerakan kecil, nggak kelihatan juga nggak apa-apa. Dikit aja, kayak saya ini mungkin kayak gini nih. Nah, gerakan-gerakan kecil aja penting. Tadi perhatiin Jordan Belfort teman-teman, dia itu dalam 1 menit gerakannya, ada begini, ada begini, ada begini. Ini kesempatan, makanya sangat meyakinkan. Sering kita ya itu, body language-nya nggak digunakan. Jadi intonasi kita juga ngaruh. Nah, teman-teman sekalian, masuk sesi tanya jawab, Miss Via, atau kita mau? Oke, pas banget untuk masuk sesi tanya jawab. Pas ya? Oke. Pas ya. Oke, teman-teman. Sebenarnya saya juga nggak tega sih memotong, karena materinya tuh asik banget, interaktif juga. Dan juga saya lihat teman-teman ini sampai terpukau, terpesona, sampai nggak ngetik pertanyaan nih, saya lihat ya. Nah, pertanyaannya belum ada. Ada. Baru 2 nih, baru 2. Nah, ketika Mas Ari sudah berhenti, mungkin teman-teman akan menulis pertanyaannya. So, saya akan bacakan nih Mas Ari pertanyaan-pertanyaannya. Oke, Mas Via, sambil mereka ngetik pertanyaan, aku boleh ngasih satu skill tambahan. Boleh. Teman-teman, ada 4 jenis vokal yang pengen saya sampaikan ke teman-teman. Ini tergantung dengan kondisi acaranya formal, semi-formal, atau non-formal. Lihat nggak, jari saya ini gerak loh ya. Formal, semi-formal, non-formal. Sehingga ada penekanan-penekanan. Oke? Saya bagi 4 karakter vokal. Yang pertama kali adalah karakter yang saya pakai untuk ngobrol ini. Disebut dengan karakter elemen air. Elemen air itu kita friendly banget. Kita nggak kayak ngajarin, kayak ngobrol. Elemen air. Yuk ikuti suara saya yuk sama-sama. Sekarang keluarin suara praktek ya. Ikuti suara saya. Apa kabar semuanya? 1, 2, 3. Nggak usah keluar. Suaranya nggak usah keluar tetap di mute aja, tapi latihan sendiri. Pak Timen latihan, ya Mas Randy Lasman latihan walaupun tiduran. Keluarin suaranya coba. Apa kabar semuanya? 1, 2, 3. Yes. Mas Randy belum ya, dia masih terpukau itu sama wajahnya Mas Via. Sekarang sambil ngomong apa kabar semua, tolong senyumnya dipakai. Namanya smiling voice. Ini di radio harus wajib Pak, smiling voice. Ini bikin kita jadi ramah banget dan kelihatan kayak dialog. Yuk, ikuti suara saya, siap-siap. Apa kabar semuanya? 1, 2, 3. Yes, keren. Ikuti lagi suara saya. Selamat datang di pertemuan hari ini. Senyum ya, 1, 2, 3. Bukan senyum diem aja, Mas Randy sambil ngomong. Banyak orang senyumnya manis pas ngomong, pas mulai gini nih. Sebelum mulai dia senyum dulu kepada seluruh manajer. Pas dia ngomong, presentasi kali ini Pak ada 2 hal yang ingin saya laporkan. Nah, langsung serem tiba-tiba ya. Jadi jangan lupa senyum. Minimal 3 detik pertama aja atau 4 detik pertama aja smiling voice-nya dikeluarin. Ya, namanya elemen, kalau saya ini udah hampir 100% istiqomah. Setiap ngomong itu ujungnya ada senyumnya. Kenapa? Dilatih di radio 6 bulan. Saya 6 bulan itu cuma latihan ngomong selama 13 detik, opening. Bayangin tuh Pak Timen, ya. Saya pertama kali semester 1 kuliah di UGM, langsung masuk ke Radio Suara Gama, dan Jeronimo, waktu itu 2 radio terbesar di Jogja. Saya langsung latihan cuma opening 6 bulan doang, ngomong selama 13 detik. Itu diulang-ulang pakai radio kaset. Diulang-ulang. Kalau nggak lolos, nggak bisa siaran on air. Itu cuma ngomong gini tuh. 101.7 Suara Gama FM, the soundtrack of your life. Apa kabar Akademi Jogja? Ketemu pagi ini di Rolasan Request ya, di 081328000757. Lagu pertama kita dari Agnes Monica, Cinta Tak Ada Logika. Check this out. Itu 6 bulan latihannya, Pak Timen ya. Jadi jangan sembarangan Anda. Latihannya harus banyak banget. Jadi sekarang kalau saya minta latihan, ayo latihan. Manfaatin waktunya. Kalau Anda bayar ke Tantoya, mahal ini ya, 1 orang. Jadi ini latihan beneran. Yuk. Senyum yang manis, ikuti suara saya. Selamat datang teman-teman. 1, 2, 3. Very good. Ya, disebut dengan elemen air. Sekarang kedua, elemen api. Elemen api ini kalau Anda jadi orator, kalau Anda ngucapin semangat pagi ke teman-teman Anda, kalau Anda lagi bangkitin semangat orang,
Kalau Anda nyuruh orang jangan kumpul-kumpul lagi PSBB itu pakai suara fire. Ikuti suara saya. Semangat pagi. 1, 2, 3. Kaget ya di rumah yang nggak apa-apa. Bilang aja lagi latihan vokal ya. Bilang aja. Nanti kalau ada yang tidur, bilang aja lagi. Ini ada share screen ya Mbak? Mbak siapa nih lagi share screen nih? Mbak Ayu MA. Ini saking semangatnya ketekan ya. Ketekan tombol share. Jadi ada elemen air, ada elemen api. Elemen api digunakan kapan? Kalau Anda berapi-api, kalau Anda pengen ngucapin semangat pagi pertama kali, kalau Anda lagi nyapa orang pertama kali, gunakan elemen api, elemen yang semangat, elemen yang powerful. Contohnya Anda nyapa pertama kali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, harus ada elemen apinya, supaya Anda semangatnya kelihatan. Elemen ketiga disebut dengan elemen bumi. Ini elemen untuk ketemu sama mertua, elemen yang ketemu sama petinggi-petinggi menteri atau ketemu sama orang-orang penting. Suaranya agak berat. Yuk, ikuti suara saya, ikuti suara saya. Selamat malam, Pak. Selamat datang di pertemuan hari ini. 1, 2, 3. Yes, very good. Saya pakai ini pada saat wedding ceremony acara formal, pada saat nge-MC acara wisuda universitas di Gajah Mada, dan juga acara upacara bendera. Kebayang ya upacara bendera saya pakai fire gimana ya? Upacara ke bendera kemerdekaan Republik Indonesia dimulai, rusak acaranya. Suaranya harus berat. Ya, berat banget suaranya. Upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, harus berat. Nah, ketemu mertua juga gitu, Pak. Jujur saya hari ini benar-benar pengen menyampaikan satu hal yang sudah saya rasakan setahun ini dengan anak Bapak. Suaranya berat. Jangan suara fire ya. Bapak tahu anak Bapak itu adalah jangan ya. Suaranya harus berat. Makin berat suaranya makin karismatik, makin keren. Jadi tadi ada elemen apa? Air. Kedua ada elemen api. Yang ketiga ada elemen bumi. Ini yang keempat. Ini yang paling powerful. Ini elemen storytelling. Disebut dengan elemen udara. Elemen udara. Ini elemen penyihir. Begini nih intonasinya. Ikuti kata-kata saya. Pada suatu hari, 1, 2, 3. Tahu nggak? Oke, kebayang suaranya ya. Suaranya itu meriwis-meriwis kayak udara gitu. Jadi kalau Anda ngomong sama ponakan-ponakan, ya ponakan ini rame nih lagi lari semuanya. Langsung aja ngomong gini. Pertama fire dulu. Om mau cerita. Dengar semua kan fire. Des suaranya terus. Kemarin waktu Om main ke pantai. Om ketemu sama 2 kepiting. Kepiting apa Om? Itu pasti langsung dramatis suasananya. Pengen dilanjutin terus ceritanya. Jangan fire terus. Om mau cerita. Goblok sini. Om mau cerita. Sini. Lari semua nanti. Om gila. Jangan ya. Suaranya harus digabung antara fire dengan elemen udara. Oke, jadi vokal kita ini pengaruhnya 38%. Elemen udara, ini elemen storytelling. Digunakan pada saat kapan? Pada saat Anda bercerita. Saya waktu pertama kali kuliah di Gajah Mada. Gitu. Saya waktu pertama kali ngajar. Ini yang paling menarik. Nah, gitu tuh. Kalau di kantor gimana makanya? Wah, kalau interview gimana? Itu Anda bisa bikin psikolognya langsung terbelang tuh ngomong gini. Bapak tahu, Pak, di kampus saya, Pak. Bapak tahu ternyata salah satu rektor kami, Pak. Pak. Langsung dia, apa? Ini adalah teknik untuk ngebangun yang namanya engagement dengan peserta. Kapan digunakan? Ya variasi. Anda bisa pakai teknik ini. Makin Anda terlatih, Anda bisa lebih cocok untuk bisa pakai ke segmen yang Anda inginkan. Oke, sip. Miss Via, silakan masuk ke tanya jawab. Baik, ini banyak banget ternyata pertanyaannya Mas Ari. Yeah. Mungkin nggak bisa dijawab semua, jadi saya akan membacakan beberapa pertanyaan. Tapi mungkin kalau misalkan bisa nih, Ko Ari, saya biasa manggil Ustadz Ari atau Ko Ari ya soalnya. Mas Ari ini mungkin jawabnya bisa, kalau bisa nih 2 menit gitu, tapi langsung nancep gitu ya. Oke, ini pertanyaan dari siapa nih? Tegan. Bagaimana kita bisa tetap stay komunikasi dengan antusias dan energik? Karena setiap orang tuh beda-beda. Ada yang memiliki energi yang tinggi, ada yang biasa aja, dan ada juga energinya up and down. Yes. Silahkan. Biasanya up and down juga tergantung dari moodnya dia. Jadi kalau dia moodnya lagi low, ya dia juga down. Moodnya lagi up, ya dia up gitu. Dan ini memang banyak terjadi di orang-orang yang belum jelas juga dia sebenarnya destinasi hidupnya mau kemana. So teman-teman, apa sih inner power itu? Inner power itu orang yang sudah jelas dia punya visi hidup yang jelas. Dia itu mau kemana? Itu yang mengubah saya. Saya waktu di Astra, halo, itu anaknya ya Mbak Andi ya? Harus latihan tuh anaknya tuh. Oh ya, iya, anaknya kebetulan ini, Mas Ari, peserta public speaking saya di Makassar. Oh, belajar sama Miss Via nanti ya. Lanjut.
So teman-teman, up and down itu karena kita ya memang namanya mood swing ya, banyak faktornya dan banyak penyebabnya. Tapi yang bikin dia bisa stabil adalah tadi fokus atau arah dia mau kemana. Ada namanya state. Ini kalau lihat tangan saya segitiga ini bukan Illuminati. State. State itu ada di tengah-tengah sini. State. State itu yang membuat orang itu bisa keren banget, bisa mahal banget, bisa diterima banget. Itu namanya state. Ya di tengah-tengah letaknya state. State kita itu harus dalam kondisi yang tinggi. Kalau kondisi state kita tinggi, kita jadi gampang banget loh bisa ngobrol sama siapapun, meyakinkan orang lain, dan sangat asertif. Tapi kalau state-nya rendah, ya jangankan meyakinkan pimpinan, meyakinkan adik kita aja nggak mau kali ya. So teman-teman, apa yang mempengaruhi state? Yang pertama fokus. Kita harus punya tujuan besar dalam hidup. Ini yang merubah saya di Asar, saya sampaikan tadi, Pak Jamil Azaini itu mentor saya, mentor Miss Fia bilang, ada buku namanya Proposal Hidup. Hidupmu ini sudah 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun, mau arahnya mau kemana, goals-nya mau kemana, jelas nggak destinasimu mau kemana. Pengennya jadi seperti apa? Jody Ibrahim itu dilahirkan Allah ke bumi, dia pengen punya tujuan apa? Apakah jadi pengusaha besar, yang keren di Bandung, yang punya omset 20 miliar dengan bisnis sol sepatu, yang nanti bisa membawa, pokoknya jelas banget. Dia pengen itu. Dia bahkan udah ngebayangin, dia kumpul sama sol-sol sepatu, dia pegang semua bapak-bapak itu, dia peluk semua, nangis sama-sama, ngebayangin Indonesia mikroekonominya maju. Dia bisa ngebayangin itu. Itu namanya fokus. Dia fokus pada tujuan. Semakin jelas tujuannya, akan membuat dia melangkahnya juga semakin jelas. Bahkan kalau kayak Jamil itu sampai tujuan akhiratnya dia tulis, saya ingin memeluk Rasulullah. Wah, itu bikin semangat banget dalam berbagi. Jadi nggak hitung-hitungan lagi berbagi. Saya dibayar berapa, kerja semangat, nggak semangat. Mau dibayar, nggak dibayar, sama aja. Pasti yang terbaik 100% gitu. Karena fokusnya dia punya tujuan dunia, tujuan akhirat. Siapa yang ngasih tujuan ini? Ya Allah, nggak bisa dipaksa. Saya paksa juga, Mas, mimpinya tinggi dong, Mas. 1 miliar, Mas, 1 triliun. Aduh, Pak, 2 juta aja berat hidup ini, Pak. Ya Allah, Pak, hidup saya susah, Pak. Orang tua susah, pengangguran. Bapak saya nggak ada harapan. Ibu saya, apalagi saya, Pak. Ya Allah, Pak, saya neraka, Pak. Nggak bisa dipaksa. Jadi makhluk-makhluk neraka itu kelihatan dari hidup di bumi. Jadi tolong, teman-teman, hati-hati sama kata-kata kita. Fokus pada tujuan yang baik. Miliki tujuan yang jelas dalam hidup. Pengen jadi orang bermanfaat aja nggak cukup. Anda sudah bermanfaat sekarang kok. Anda tethering wifi aja udah manfaat buat teman kosan Anda. Manfaat itu yang jelas. Seperti apa, tujuannya mau kemana. Itu namanya fokus. Miss Fia. Kalau fokusnya udah benar, udah punya tujuan yang besar. Kata Bung Karno tadi loh, ayo mimpimu taruh tinggi langit. Kalau jatuh nanti masih nyangkut di antara bintang-bintang. Kalau Bung Karno ngomong kan teriak-teriak ya, fire terus ya. Merdeka! Bung Karno ngomong merdeka aja, Zoom pecah semua nih. Laptop Zoom ini pecah semua nih. Kenapa? Energinya besar banget. Kalau saya belum sampai seperti itu. Karena Bung Karno itu berdiri aja, itu energinya udah, karena dia fokusnya untuk Indonesia. Gimana bangsa kita powerful. Beda loh, teriakan Bung Karno sama Pak Timen ini beda. Sama-sama teriak merdeka, beda gerakannya. Ya, sama-sama kata-katanya merdeka. Jadi fokus. Yang kedua, fisiologi. Fisiologi itu badan kita ini loh. Percuma punya mimpi besar, punya tujuan besar, tapi badannya itu bahunya loyo. Suaranya lemes. Nah, Vera langsung kebayang Ka'bah dia, saking ininya, pengen banget untuk ini, kangen Mekah ya. Insya Allah ya, mudah-mudahan dia langsung berangkat tanah suci sama keluarga. Kita semua yang muslim, mudah-mudahan berangkat tanah suci bersama keluarga. Amin ya. Badannya harus gini. Nah, bahunya. Ketemu interviewer juga fisiologinya, lihat. Bahkan kata Emi Kadi, tangannya di pinggang, 2 menit. Tangan di pinggang. Harus gaya-gaya kayak superhero, superpower. Namanya power pose. Disurvei di Harvard. Yang survei psikolog hebatnya Harvard. 2 menit tangan di pinggang. Langsung nanti hormon testosteron, hormon yang bikin pede naik 20%. Hormon yang bikin takut, kortisol yang bikin nervous, keringetan, nggak pede, turun 15%. Gini doang. Tapi jangan di depan psikolognya. Berdiri. Pak, saya diajarin Pak Ari sama Harvard, Pak. Harus 2 menit seperti ini. Di depan psikolognya gini, yang berantem nanti. Itu dilakukan di mana? Di belakang panggung, di belakang pintu. Jangan kelihatan orang. Apalagi latihan vokal. A, I, U, E, O. Jangan di depan psikolognya. Ya, saya harus latihan wajah saya, Pak. Tangan di pinggang gini. Jadi fisiologi ini ngaruh. Badan kita, duduk kita tuh ngaruh. Dari duduk aja kelihatan energi dan kelihatan gajinya ini. Ada yang mereng duduknya. Saya sih, Pak, yakinnya sih, duduk aja udah mereng. Gimana nih?
juga. Mantap ke depan. Ketemu mertua juga namanya fisiologi. Ngaruh banget fisiologi. Kita nggak akan bisa mood-nya bagus kalau kita fisiologinya lemas. Mood kita bagus. Makanya kata Rasul apa? Kalau kamu marah, coba kamu duduk. Dirubah fisiologinya. Masih marah juga, coba berbaring. Fisiologi ini ngaruh ke mood kita. Jadi mimpinya besar, interview tapi lemes. Nggak ada harapan. Yang terakhir kan tadi state itu berarti energy level ya. Pertama fokusnya mau kemana, apa tujuan kita. Jadi harus punya tujuan nih, ya. Karena yang namanya air, kalau air ngalirnya itu ke laut, bagus. Air ngalirnya ke air jernih, bagus. Tapi banyak juga air di septic tank. Makanya kemarin ada orang-orang yang aneh-aneh, komunitasnya aneh, teman-temannya aneh, akhirnya bikin gerakan bagi-bagi sembako pakai sampah. Itu karena komunitasnya aneh. Dan akhirnya saya minta maaf, tapi bohong. Ya karena energinya begitu teman-temannya. Itu namanya air yang ngalir di tempat yang salah. Tapi kalau dia nggak punya impian, tapi kumpulnya sama anak rohis, kumpulnya sama ulama, pendeta, menteri, ngobrolnya dialog sama orang-orang direktur perusahaan, itu jadi orang juga. Masalahnya kita nggak seberuntung itu, makanya harus punya tujuan yang jelas. Mau jadi apa hidup kita? Semua dipertanggungjawabkan di padang mahsyar. Ya, harus punya. Jadi kalau saya tanya, Jody Ibrahim, mau jadi apa? Jawab langsung, Pak, saya punya impian. Saya akan mendirikan startup untuk membangun pertanian Indonesia untuk bisa go global dengan omset 2 triliun per bulan. Terima Hendra, mau apa? Saya akan jadi seniman hebat, Pak. Saya akan membawa karya Indonesia. Nanti saya akan membuat satu karya yang desainnya akan diakui di dunia. Jelas gitu loh. Halo. Dan yang terakhir, setelah fokus fisiologi adalah language. Language yang saya bilang dari awal. Hati-hati kalau ngomong, semua kata-kata itu doa. Saya nggak bisa, Mas Ari. Saya tuh nggak bisa kalau di interview sama 2 orang, itu saya gemeter banget, pasti itu doa semua. Ya. Jadi 3 hal yang perlu diperhatikan kalau Anda pengen berpengaruh dari detik pertama, jadi orang yang mood-nya selalu terjaga. Pertama, fokusnya apa? Kalau saya fokusnya emang mendunia. Saya fokusnya emang pengen jadi orang yang menggerakkan hati orang lain, bukan hati orang Indonesia aja. Bule-bule juga saya pengen gerakin hatinya. Saya jadi jalan Allah untuk membawa Indonesia go global, tampil di New York nanti, ngasih tahu bule-bule bahwa Indonesia ini punya culture Pancasila yang keren banget, ketuhanan yang Maha Esa. Bahkan udah saya bikin tuh Madison Square Garden, naik helikopter sekeluarga, helikopter second tapi cash. Kebayang semuanya. Harus jelas. Mas Timen mau apa? Bayangin tuh. Saya pengen jadi di Bangka nanti Mas, jadi pimpinan di sini, punya ruangan sendiri, akan saya bikin ruangan saya itu one day one juice. Wah, keren. Silahkan, nggak ada yang larang, jangan sabotase diri sendiri. Kalau udah benar tujuannya Miss Via, biasanya anti baper Miss Via, personalnya akan kuat banget, nggak gampang baper, dia akan enjoy banget, dibayar nggak dibayar dia akan enak banget. Saya 7 tahun di Astra, sebelum di Astra saya di Suaragama di Jerodimo nge-MC udah jutaan harganya Miss Via, udah di TV One, Trans 7, Trans TV, udah pernah bareng Luna Maya, Komeng. Begitu masuk di Astra 7 tahun suruh nge-MC nggak pernah dibayar. Enjoy aja, nge-MC aja terus. Tahu-tahu keluar dari Astra langsung ditawarin saham dari Tanto Yahya 20%. Ya saya ambil jadi direktur. Tinggal ngerekrut orang doang. Miss Via aja ngelamar ya, tapi ada komisaris ya Miss Via ya. Harus ada komisaris. Ya, gitu ya. Jadi mood-nya nggak gampang baper, nggak gampang goyang kemana-mana karena fokusnya jelas. Badannya diatur supaya mantap. Dan yang terakhir pilihan kata-katanya juga dipilih yang baik. Silakan Lucia. Oke. 3 menit lagi loh waktu kita ini. Ayo, pertanyaan lagi. Dan sepertinya impossible untuk menjawab semua pertanyaan, Mas Ari. Tadi saya mau minimal 1 pertanyaan. Namun karena abis ini kan kita juga ada event lagi nih, teman-teman sekalian. Mungkin nanti kalau misalnya ada yang ingin bertanya, boleh nih nanya langsung di Rumah Milenials atau langsung ke Mas Ari Budi Utomo di Instagram. Itu boleh banget. Oleh karena itu, mungkin teman-teman sekalian ini banyak banget pertanyaan tapi tidak bisa dijawab karena waktu juga tidak mendukung nih. Kedepannya mungkin next saya invite lagi Mas Ari ya untuk mengisi nomor WA saya pribadi. Oke, silakan di share. Boleh kalau ada pertanyaan langsung aja ditanya ke nomor WA saya. Iya, Mas Ari ini trainer yang bayarannya sudah berdigit-digit ya, tapi sangat humble dan welcome jika dihubungi secara pribadi. Tapi ada syarat ya, menghubunginya jangan yang aneh-aneh terkait public speaking aja, karena udah punya istri dan 2 anak seperti itu. Jangan lupa follow Instagram ya.
Follow Instagram tentu Rumah Millennials dan juga Ari Budi Utomo. Dan juga jangan lupa teman-teman sekalian untuk hari ini kegiatan di update ataupun di posting di Instagram, tag ke rumah.millennials, tag juga ke Ari Budi Utomo, tag juga ke saya di misvia.id. Oke teman-teman, sebelum kita selesai acara, saya mau ambil e-foto. Boleh dong semua videonya dibuka dong, kita video. Diaktifkan semuanya supaya kelihatan. Nih tadi masih tiduran jadi bangun kan. Oke. Ini siapa lagi? Ini ada yang sampai share screen lagi ya. Mbak Devi ini ya. Bisa jadi ini kayaknya. Mbak Devi Rahmasari. Siapa tuh Devi Rahmasari? Jadi Mbak Devi ini bentar lagi mau share nih, mau dibikin kelas lagi sendiri. Nggak apa-apa ya, sekarang kita udah musim namanya resepsi virtual, akad virtual, lebaran virtual, ngabuburit virtual, pokoknya virtual. Semua virtual. Oke teman-teman sekalian sudah ya. Oke, saya lihat nih sudah sudah banyak ya, nih. Ya, ini kelihatan. Nah, sekarang. Ini orang-orang di balik layar. Oke, saya bantu. Ya. Duduknya udah mulai keren-keren nih, kelihatan nih game changer semua nih ya, calon-calon miliarder milenial Indonesia ya. Duduknya udah mulai tegak ya. Keren ini ya. Mulut udah mulai dipilih kata-kata yang tepat, mimpinya udah mulai di-setting lagi, malam ini mulai lagi lah, bismillah ya Allah. Nah, saya kasih tips. Jangan lupa setelah impian, proposal dibikin, tulis, ya Allah, ya, yang muslim ya Allah, apabila lebih baik bagi iman, Islam, isan hamba, mohon dikabulkan impian. Ini proposal ini. Apabila tidak, hamba serahkan kepadamu yang terbaik. Jadi nggak ngotot kita maksa Allah untuk nyampein impian kita, yang kita kerja keras, serahkan kepada Allah sisanya ya. Jadi jangan lupa, ya Allah, apabila ini baik bagi hamba, kabulkan, apabila tidak, hamba serahkan kepadamu yang terbaik ya. Siapa tahu pengen jadi trainer Tantowi Yahya, nggak keterima, maksudnya ke trainer Rumah Millennials. Bisa saja kan? Nggak tahu ya. Atau ke Ganesha. Atau jangan-jangan punya Ganesha masuk ke Tantowi Yahya. Nggak tahu kita. Allah yang ngatur semuanya. Kita nggak pernah tahu. Oke, by the way itu Mas Ari udah closing statement duluan sepertinya ya. Ya, itu bukan closing statement, itu tambahan materi. Oke. Kan mau foto nih. Oke, siap. Millennial. Kita foto ya semuanya. Mau foto apa nih, gaya sarange atau seperti apa? Silakan, yang penting senyum. Silakan. Ini ada 3 screen ya. Saya nggak tahu nih screen yang mana. Teman-teman yang mana, yang penting senyum aja semuanya. Siap, 1, 2, 3. Oke, sabar. Masih ada screen yang berikutnya. Atau ini sepertinya dari teman-teman public speaking. Ada yang membantu ya sepertinya. Oke, slide kedua. Siap, semua senyum. Tetap senyum ya. 1, 2, 3. Maju terus ya, harus punya mimpi besar. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Oke. Baiklah, Mas Ari, tadi belum closing statement-nya. Saya minta dong closing statement-nya maksimal 2 menit nih. Challenge saya untuk Mas Ari berbicara 2 menit. Jangankan 2 menit, 30 detik juga bisa ya. Oh, mantap. Silahkan. Bruce Lee mengatakan, saya lebih takut kepada orang yang punya 1 jurus, tapi jurusnya dilatih ribuan kali, daripada orang yang punya ribuan jurus, tapi nggak pernah dilatih. Percuma banyak ikut Zoom training, Zoom online sharing, banyak teori yang sudah digunakan, tapi nggak pernah praktek, percuma. Kuncinya adalah jurus ide tadi yang saya sampaikan, inner power, latih supaya mentalnya positif, tulis terus mimpinya, mimpi besarnya, dan latihan delivery. Bikin kelasnya, sharing ilmunya, berbagi dan terus berbagi. Nggak ada yang nonton, bikin aja Instagram live, yang nonton paling teman kita sendiri 1 orang. Lanjutkan latihan delivery-nya. Yang penting berlatih vokal, verbal, visualnya. Jangan lupa ya, air, udara, api, bumi. Selamat berjuang, teman-teman. Oke, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan virtual untuk Mas Ari. Virtual mana? Oke, luar biasa. Thank you banget, Mas Ari, sudah mau berbagi hari ini. Oh iya, untuk teman-teman jangan lupa untuk kegiatan hari ini di-share, di-tag ke rumah.millennials, ke Ari Budi Utomo, dan juga ke saya di misvia.id. Mbak Betty, saya mengingatkan, Betty ada 5 orang loh di Mbak Betty Suryaningsih ini. Halo semuanya. Orang ya? Oh iya, langsung bareng. Satu layar beramai-ramai. Mamanya dan anak-anaknya ya, luar biasa berbaginya. Oh ya, dan juga teman-teman, besok kita masih ada dari Rumah Millennials, masih di jam yang sama, jam 2 sampai dengan 3:30. Kita akan berbicara tentang speaking authentic yang akan dibawakan oleh Mas Didi Mudita, yang akan dimoderatori oleh Wakil Bidang Public Speaking Rumah Millennials, yaitu Mbak Sandika Dewi. So, besok tetap harus ikut juga. Dan juga sekali lagi kita ucapkan terima kasih untuk Mas Ari. Ini masih ada juga yang share screen ya. Oke.
Thank you ya. Oke. Semua ya. Thank you semuanya. Terima kasih sudah bergabung. Latihan. Oke, dari saya penutupan, silakan teman-teman lakukan 6L. Latihan, lagi latihan. Terima kasih sudah bergabung. Sampai jumpa di acara berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.